Kita sepakat, lelaki tua botak dengan jubah hitam compang-camping mengarahkan matanya yang berlumpur ke arah Mu Chen. Ya. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan, tak lama kemudian, dia tersenyum, bahkan jika itu berbahaya, aku ragu senior akan membunuhku, kan? Kamu tidak akan mati, paling-paling kamu hanya akan berbaring di tempat tidurmu selama beberapa bulan. Lelaki tua botak itu tersenyum serak sambil mengulurkan tangan kurusnya dan mengusap kepalanya yang botak. Senyum Mu Chen menegang. Tak lama setelah itu, dia tanpa daya menghirup udara. Tidak peduli apa, karena dia telah menerima persyaratannya, bahkan jika dia melintasi gunung belati atau lautan api, dia harus mencobanya. Apakah Anda bisa? Jiu Yu diam-diam bertanya dengan penuh perhatian di matanya. Saya akan mencobanya. Mu Chen juga tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Orang tua botak yang ada di hadapannya ini jelas merupakan orang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Bahkan dia lebih kuat dari penguasa naga putih. Nanti, aku akan membantumu secara diam-diam, kata Jiu Yu dalam hati Mu Chen. Bagaimanapun juga, Mu Chen membantu Jiu Yu menyempurnakan manik petir ilahi dan, selanjutnya, menghadapi masalah ini. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan Jiu Yu, dia tidak menjawab. Lelaki tua botak itu tersenyum serak sambil menyapukan tangan kurusnya dan seberkas cahaya terbang keluar, menyelimuti Jiu Yu. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berusaha berjuang, Jiu Yu tidak bisa melepaskan diri. Senyum Jiu Yu, awasi dari samping, lelaki tua botak itu tersenyum sambil menyipitkan matanya. Jiu Yu berjuang untuk jangka waktu tertentu, tetapi melihat bahwa itu tidak terlalu efektif. Jiu Yu hanya bisa menatap lelaki tua botak itu dengan kejam dan berkata, jika sesuatu terjadi padanya, saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sekalipun aku tidak bisa menjadi yang terbaik untukmu saat ini, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya di masa depan. Orang tua botak itu tersenyum, Jiu Yu, jalanmu masih panjang. Bahkan ketika kamu berhasil berevolusi dan masuk ke dalam binatang ilahi, kamu tetap bukan siapa-siapa. Apakah kamu siap? Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, dia menatap Mu Chen. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam saat sosoknya bergerak dan mundur. Setelah itu, dia berdiri di cakrawala dan berkata dengan suara serius, "Senior, tolong beri saya ajaran Anda." Energi spiritual yang agung keluar dari tubuhnya saat api hitam pekat tampak mirip dengan asap hitam, membubung ke cakrawala dan dapat dilihat dengan jelas dalam jarak 100 mil. Energi spiritualnya telah bergabung dengan 9 api neter. Lelaki tua botak itu memandangi energi spiritual yang menyala-nyala di sekitarnya ketika jejak keheranan melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangan kurusnya terulur dan mengepal ringan. Ledakan! Tekanan yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Di bawah sikap ini, seluruh ruangan tampak seolah-olah bergetar ketika tangisan yang dalam terdengar. Gemuruh! Sungai besar yang mengalir deras tiba-tiba membumbung tinggi di atas dataran ini dan diserap oleh lelaki tua botak itu. Setelah itu, ia tampak mirip dengan naga perak yang berputar di atas kepalanya. Wajah Mu Chen sedikit berubah saat melihat ini. Jantungnya bergetar, energi petir yang menakutkan di sungai petir cukup untuk menghancurkan gunung. Namun, dengan mudah diangkat oleh lelaki tua botak ini. Kekuatan ini memang tak terlukiskan. Ledakan! Tangan besar pria tua botak itu melambai, sungai petir langsung melonjak ke cakrawala dan, saat mengeluarkan suara gemuruh, sungai itu beriak di ruang ini. Petir itu melonjak seperti naga petir, dan dengan sikap yang tak tertandingi, petir itu menuju ke arah Mu Chen dengan cara yang tak tertahankan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan jejak keheranan terlihat di matanya saat dia melihat sungai petir yang menerjang ke arahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya tertutup pada saat ini. Tidak ada kemungkinan dia bisa menghindari pelanggaran yang menakutkan ini. Pria tua botak ini jelas tidak berniat bersikap lunak pada Mu Chen. Mu Chen mengatupkan giginya saat kedua telapak tangannya menyatu. Pembuluh darah di lengannya bergerak-gerak dan, tak lama kemudian, tatapan ganas muncul di matanya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Ledakan! Energi spiritual yang kejam langsung mengalir keluar dari tubuh Mu Chen tanpa hambatan apapun. Dia tiba-tiba duduk di udara dan kedua tangannya membentuk tanda secepat kilat. Terdengar suara bel kuno berbunyi di cakrawala ini. Saat cahaya hitam menyatu, pagoda 9 lapis besar muncul dan menyelimuti Mu Chen di dalamnya.
Di antara semua metode yang digunakan Muchen, pertahanan pagoda 9 lapis jelas merupakan yang paling menakutkan. Jika dia ingin menahan serangan mengerikan dari lelaki tua botak itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan pagoda 9 lapis. Ini. Orang tua botak itu mengangkat kepalanya dan menatap pagoda 9 lapis yang besar di langit. Alisnya sedikit menyatu saat matanya yang berlumpur melintas saat pikiran terlintas di benaknya. Ledakan. Sungai petir tidak berhenti sedikit pun ketika pagoda 9 lapis muncul. Saat sungai petir melonjak, pada saat berikutnya, sungai itu berbenturan keras dengan pagoda 9 lapis dengan tekanan yang tidak dapat disangkal. Bang! Menghadapi dampak yang begitu menakutkan, pagoda 9 lapis langsung bergetar hebat. Saat sungai petir melintas, retakan kecil muncul di permukaan pagoda 9 lapis. Serangan lelaki tua botak itu memang terlalu menakutkan. Saat pagoda 9 lapis menyelimuti Muchen, wajahnya langsung bersinar dengan warna pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanan terkuatnya ternyata begitu lemah di bawah serangan lelaki tua botak itu. Dia mengangkat kepalanya saat retakan di permukaan pagoda 9 lapis perlahan menyebar. Saat sungai petir terus memancarkan cahaya keperakan yang menetes ke bawah, hal itu menyebabkan suara gemuruh yang dalam bergema di dalam pagoda 9 lapis. Pagoda 9 lapis akan runtuh. Begitu pagoda 9 lapis runtuh, Muchen akan terungkap sepenuhnya. Dengan fisiknya, jelas mustahil baginya untuk menahan dampak menakutkan tersebut. Apakah permainannya akan berakhir begitu saja? Muchen menggigit bibirnya, rasa manis menyebar dari sudut mulutnya. Di dalam pupil mata hitamnya, niat mendalam yang tak terbendung melintas di pupil mata hitamnya. Jika dia tidak bisa menahan serangan ini, bukankah itu berarti dia tidak bisa dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong? Jika dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka, lalu atas dasar apa dia harus memberitahu Luoli bahwa dia bisa menjadi ahli yang tak tertandingi untuk menjaganya? Gemuruh. Pagoda 9 lapis runtuh, lapis demi lapis. Pagoda 9 lapis berwarna hitam terus-menerus menunjukkan retakan saat kilat melewati pagoda, dan mengejutkan tubuh pemuda di dalam pagoda. Pada saat ini, yang terakhir tampak lemah. Lapisan lainnya hancur ketika pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di dalam pupil hitamnya, terlihat ekspresi penuh tekad yang tak tergoyahkan yang tidak bisa digoyahkan. Ah! Dia mengepalkan kedua telapak tangannya saat matanya menjadi merah. Suara yang dipenuhi dengan raungan pertarungan yang dalam terdengar dari tenggorokannya. Raungannya yang dalam bergema di dalam pagoda 9 lapis yang compang-camping ini. Tekadnya yang teguh memberi dampak pada pagoda ini. Saat aumannya bergema, pagoda tiba-tiba bergetar, seolah-olah beresonansi. Raungan Muchen yang tegas dan penuh tekad sepertinya telah membangkitkan sesuatu. Pola cahaya kuno dan kuno mulai muncul di dinding pagoda. Pola-pola itu seperti bunga teratai kuno yang memenuhi area itu dengan cahaya yang luas. Seni pagoda hebat di dalam tubuh Muchen sepertinya beredar tak terkendali. Di kedalaman tubuhnya, cahaya hitam misterius juga meledak dengan kilau yang menyilaukan. Sesuatu yang tampaknya telah tersegel di dalam tubuhnya juga telah diaktifkan pada saat ini. Suara kuno bergema di dalam pagoda 9 lapis dan sosok Muchen diselimuti oleh cahaya hitam. Pagoda 9 lapis yang awalnya runtuh langsung meledak dengan cahaya kuno. Saat cahaya muncul, bagian pagoda 9 lapis yang runtuh mulai pulih sedikit demi sedikit. Orang tua botak itu menyipitkan matanya, memandangi sungai petir megah yang mengalir melawan pagoda 9 lapis yang tak tergoyahkan. Di dalam pagoda berwarna hitam, sepertinya ada sesuatu yang mirip dengan teratai kuno berwarna hitam. Ada 9 kelopak bunga teratai dan seolah-olah ada surga yang merebut kekuatan di setiap kelopak, memancarkan niat mendalam yang tak ada habisnya. Seolah-olah suara kuno dan sunyi bergema di antara langit dan bumi. Ini, wajah lelaki tua botak itu sedikit bergetar saat dia bergumam, ini sebenarnya pagoda ilahi kuno? Tetapi jika dia adalah seseorang dengan pagoda ilahi kuno, bagaimana dia bisa ada di sini? Sebuah cahaya melintas di mata lelaki tua botak itu, seolah-olah dia telah melihat melalui pagoda tempat Muchen duduk. Darah segar menutupi seluruh tubuhnya dan bergoyang membentuk pola cahaya teratai darah di permukaan tubuhnya. Teratai darah itu juga memiliki 9 kelopak. Menarik. Siapa sebenarnya dia? Untuk memiliki orang tua yang memiliki garis darah kuno.
Mata lelaki tua botak itu bersinar ketika sungai petir mengalir menjauh dari cakrawala dan sekali lagi melayang di atas bumi. Dan saat sungai penerangan surut, pagoda 9 lapis raksasa yang berada di langit berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang, sedikit demi sedikit. Saat pagoda 9 lapis menghilang, sosok yang berlumuran darah langsung jatuh dari langit. Ketika lelaki tua botak itu melihatnya, jarinya menjentikkan dan cahaya perak melesat ke tubuh Mu Chen. Setelah itu, dia menyapu lengan bajunya dan angin kencang melemparkan Mu Chen ke sungai petir. Anda! Saat Jiu Yu melihat pemandangan itu, wajahnya berubah drastis. Sungai petir mengandung energi petir yang menakutkan. Bahkan ketika Mu Chen tidak sadar, dia tidak akan berani memasuki sungai petir dengan mudah, apalagi dia tidak sadarkan diri saat ini. Yakinlah. Aku tidak ingin dia mati. Saya sebelumnya telah menyebutkan hadiah, jadi, tentu saja, saya akan menepati kesepakatan saya. Lelaki tua botak itu tersenyum ringan. Tak lama kemudian, dia melihat ke arah Jiu Yu dan dua jari kurusnya terkepal. Bulu yang terlihat seperti terbuat dari logam muncul. Saat jari-jarinya berkedip, bulu itu melesat ke tubuh Jiu Yu dan burung Nether tidak bisa memeriksa apa itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiu Yu sangat marah. Orang tua botak itu terlalu penuh kebencian. Aku agak bersahabat dengan monster tua dari klan 9 Netherbidmu. Oleh karena itu, aku mengirimimu hadiah. Oke, kamu bisa terus menyempurnakan manik-manik petir ilahi, tapi jangan ganggu anak itu. Orang tua botak itu tidak memberikan penjelasan apapun dan menunjukkan senyuman tipis. Setelah itu, dia dengan malas berdiri dan perlahan melihat ke arah bumi jauh. Langkahnya tampak lambat, tapi setelah beberapa langkah, dia sudah muncul di cakrawala dan, setelah itu, menghilang sama sekali. Jiu Yu melihat ke arah dia menghilang, namun hanya bisa mengatupkan giginya ke dalam. Ia dengan cemas menatap Mu Chen, yang terbungkus dalam sungai petir. Setelah itu, Jiu Yu menyemburkan api hitamnya, memenuhi langit dan mulai memurnikan manik-manik petir ilahi. Niat Mu Chen melayang dalam kegelapan ini. Dia sangat pusing, rasanya seperti tidak ada habisnya. Di dalam kegelapan, sepertinya ada cahaya hitam yang muncul dan terbentuk di bawah Mu Chen. Tampaknya itu adalah gambaran kabur dari seorang gadis dan telapak tangannya dengan lembut membelai niat Mu Chen. Di bawah sentuhan lembutnya, ada kelembutan yang tak terlukiskan yang berfluktuasi di hati Mu Chen. Sensasi itu mirip dengan pelukan seorang ibu. Kehangatan membuatnya tidak bisa berjuang dengan bebas. Di bawah kehangatan, ada aliran yang mengalir di dalam tubuh Mu Chen, seolah-olah itu telah menenangkan luka di dalam dirinya. Jejak kesadaran muncul dalam kondisi kaburnya. Mu Chen berusaha sekuat tenaga untuk melebarkan matanya dan melihat sosok kabur dan hangat itu. Namun, dia masih belum bisa melihatnya dengan jelas. Namun, sensasi aneh dari ikatan darah membuatnya mengerti bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan sosok hangat itu. Dalam mimpi masa kecilnya, sosok itulah yang menjaganya. Ibu. Mu Chen mencoba yang terbaik untuk berjuang dan tak lama kemudian, dia melebarkan kedua matanya. Telapak tangannya mencakar sosok itu, tapi hanya meraih udara. Ah! Dia membuka kedua matanya dan apa yang dilihatnya adalah cahaya terang keperakan. Mu Chen bahkan masih tidak bisa bereaksi terhadap situasi ini tetapi menahan keinginan untuk berteriak. Energi petir yang dahsyat itu seperti duri baja yang mengalir di atasnya. Setelah itu, ia berkumpul di tubuhnya. Energi petir itu terlalu ganas, oleh karena itu, saat ia menyerbu masuk, ia secara langsung menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Mu Chen. Otot-otot di sekitar tubuhnya mulai bergerak-gerak. Saat Mu Chen kebingungan karena hal ini, ada cahaya keperakan samar yang terpancar dari dalam tubuhnya. Di bawah sinar cahaya perak, tubuh Mu Chen seperti orang kelaparan yang melihat makanan, dan mulai melahap energi petir dengan ganas. Rasa sakit yang hebat itu langsung melonjak dengan hebat. Mu Chen mengatupkan giginya saat bekas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di hatinya. Tampaknya itu adalah seni spiritual tingkat dewa fisik dewa petir. Apakah itu ditinggalkan oleh lelaki tua botak itu? Pikiran itu melintas di hati Mu Chen dan tak lama kemudian, dia mulai berlatih di bawah pengaruh seni spiritual tingkat dewa. Ketika dia mengedarkan seni itu, dia melihat bagian dalam tubuhnya berubah menjadi perak. Saat kilat menyambar, seluruh tubuhnya, termasuk otot, organ dalam, meridian, dan tulangnya,
tanpa henti melahap energi petir di dalam tubuhnya. Dan di bawah proses melahap yang panik, meskipun Mu Chen masih merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya, perasaan penuh energi telah melonjak. Rasa sakitnya nyaman dan perasaannya aneh. Mu Chen tidak tahu seberapa kuat fisik Dewa Petir yang ditinggalkan oleh lelaki tua botak itu, tapi dia bisa dengan jelas merasakan fisiknya menjadi semakin kuat. Tampaknya itu adalah seni spiritual tingkat Dewa Pembudidaya Fisik. Hal ini membuat Mu Chen sedikit terkejut. Di antara seni spiritual, budidaya fisik adalah yang paling langka. Dan, saat ini, hadiah yang diberikan oleh lelaki tua botak itu bukan sekadar seni spiritual pengolahan fisik, melainkan dewa tingkatan. Seni spiritual yang dapat menyerap energi petir untuk memurnikan tubuh seseorang. Meskipun metode orang tua itu kejam, dia tidak picik. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, dia tidak berani diganggu dan mengembangkan seni dewa budidaya fisik ini dengan sepenuh hati. Budidaya ini berlanjut selama 3 hari penuh. Dalam waktu 3 hari ini, tubuh Mu Chen direndam di kedalaman sungai petir, tanpa henti menyempurnakan dirinya, lagi dan lagi, dengan energi petir. Selanjutnya, saat Mu Chen sedang dimurnikan oleh energi petir, fisik dewa petir terus-menerus mengumpulkan energi petir di sekitarnya dan dibentuk menjadi bola petir. Mu Chen tidak menyerap bola petir ini, namun membiarkannya beredar di dalam meridiannya, menyempurnakan meridiannya sedikit demi sedikit, menyebabkan meridiannya menjadi lebih keras. Teknik budidaya aneh ini membuat Mu Chen merasa sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia bisa merasakan betapa luar biasanya fisik dewa petir ini. Namun, saat dia berlatih seni tersebut, dia bisa merasakan adanya kekurangan. Jelas sekali, fisik dewa petir ini pasti merupakan seni spiritual yang tidak lengkap. Orang tua botak itu tidak memberinya seluruh teknik budidaya fisik dewa petir. Meskipun hal ini membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal, dia tidak terlalu kecewa. Mendapatkan hasil panen yang bagus sudah di luar dugaannya. 3 hari kemudian, di tepi sungai petir, api hitam yang menutupi cakrawala mulai menghilang. Jiu Yu mengeluarkan teriakan nyaring dan menarik mereka kembali ke dalam tubuhnya. Di atas kepalanya, sungai keperakan mengalir sambil melayang. Dalam arus yang kuat, ada sejumlah besar manik petir ilahi yang berkedip-kedip dengan energi petir. Dari sekedar melihatnya, setidaknya ada lebih dari 10.000. Setelah menyempurnakan semua manik-manik petir ilahi ini, Jiu Yu memandang ke arah sungai dengan penuh perhatian. Namun, pihaknya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia sedikit cemas dan tak lama kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan bergegas ke sungai untuk mencari Mu Chen. Bang! Namun, tepat ketika hendak menyerang, gelombang petir melonjak ke langit, menyapu energi spiritual yang kejam. Sungai petir meledak dan sesosok tubuh muncul di cakrawala. Untuk sesaat, kilat menyambar sosok itu sebelum perlahan menghilang. Pada akhirnya, sosok Mu Chen muncul. Kulit Mu Chen saat ini memiliki warna perak samar. Di tubuhnya, terdapat energi ledakan yang terkandung yang tidak bisa dianggap remeh. Mu Chen mengepalkan tangannya sebelum melemparkan 2 kepalan tangannya. Seketika, udaranya meledak. Hal ini menyebabkan kegembiraan memenuhi matanya. Dibandingkan beberapa hari sebelumnya, dia memang tumbuh lebih kuat. Tidak buruk. Mu Chen memuji. Setelah petir menghilang dari tubuhnya dan dia kembali normal, dia tersenyum dengan mata menyipit, sambil mendarat ke arah di mana Jiu Yu berada. Apa kamu baik-baik saja? Ketika Jiu Yu melihat Mu Chen keluar, ia juga merasa lega. Mu Chen menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekeliling, mencari lelaki tua botak itu. Dia sudah lama pergi. Ketika Jiu Yu melihat tatapan Mu Chen, ia berbicara. Saya ingin tahu siapa senior itu, yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, dia seharusnya berada di antara level teratas, kan? Mu Chen bergumam. Siapa tahu? Namun, Jiu Yu tidak peduli dengan masalah itu. Lupakan. Karena tidak punya jawaban, Mu Chen melemparkan pemikiran itu ke belakang kepalanya. Dia melihat ke arah puluhan ribu manik petir ilahi yang melayang di langit dan semburat keterkejutan melintas di matanya. Dengan begitu banyak manik petir ilahi, itu sudah cukup. Tangannya menyapu dan semua manik petir ilahi disimpan olehnya. Ayo pergi, kita juga harus pergi. Mu Chen meregangkan tubuhnya. Hasil panen yang diperolehnya dalam perjalanan ke wilayah petir ini jauh melampaui ekspektasinya.
Tidak hanya budidayanya yang berkembang hingga tahap transformasi kuasi surgawi, ia bahkan memperoleh seni spiritual seperti seni melonjak naga dan fisik dewa petir, yang memberikan keuntungan besar pada kemampuan bertarungnya. Saat ini, tidak peduli betapa sulitnya lawan yang akan dia temui dalam perang berburu, dia yakin bisa menghadapi mereka. Li Xuantong, jika kita bertemu lagi, mungkin fakta 3 jurus tidak akan ada gunanya lagi. Mu Chen tersenyum. Beberapa bulan yang lalu, Li Xuantong adalah lawan yang sulit untuk dia menangkan. Tapi sekarang, Mu Chen tidak lagi takut padanya. Ayo pergi dan ambil esensi darah naga laut utara milikmu. Keinginanmu akhirnya bisa terpenuhi. Mu Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum. Terima kasih. Jiu Yu memandang Mu Chen dan berkata dengan suara rendah. Kegembiraan yang tak bisa disembunyikan terlihat di matanya. Jiu Yu akhirnya menunggu hari ini. Hubungan kita ini. Mu Chen tersenyum dan menyipitkan matanya saat melihat ke arah Jiu Yu. Ia mengukurnya sambil mengusap dagunya. Jika evolusimu berhasil dan kamu berubah menjadi binatang ilahi, kamu seharusnya memiliki kemampuan untuk mengambil wujud manusia, kan? Pada saat itu, dia seharusnya bisa membedakan gendernya, bukan? Dan Mu Chen selalu mempertahankan rasa penasarannya dalam hal ini. Jiu Yu memutar matanya ke arahnya dan tidak lagi memperhatikannya. Jiu Yu berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke dalam tubuh Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat sosoknya bergerak, berubah menjadi gambar cahaya saat dia terbang menuju pintu keluar wilayah petir dengan kecepatan kilat. Setelah setengah jam, Mu Chen kembali ke tingkat pertama dan keluar dari wilayah petir. Setelah keluar dari wilayah petir, dia berdiri di udara dan memandangi Akademi Spiritual Surga Utara yang ramai. Tubuhnya yang tegang juga berangsur-angsur menjadi rileks. Ketika Mu Chen keluar dari wilayah petir, dia tidak menuju ke area mahasiswa baru, namun ke aula nilai spiritual. Dia bisa merasakan kegembiraan dalam Jiu Yu. Karena itu masalahnya, maka Mu Chen memutuskan untuk memenuhi janjinya. Aula nilai spiritual memiliki popularitas tertinggi di Akademi Spiritual Surga Utara. Jumlah orang yang menakutkan itu seperti semut, yang terus-menerus keluar dan masuk aula. Ketika Mu Chen memasuki Spiritual Value Hall, dia menuju ke tengah aula utama, tempat perdagangan manik petir ilahi diadakan. Di belakang meja kristal besar, ada seorang wanita cantik yang usianya kira-kira sama dengan siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, membantu di sini juga bisa mendapatkan poin nilai spiritual sebagai pembayaran. Ada cukup banyak orang yang membeli manik petir ilahi. Setelah mengantri lebih dari 10 menit, akhirnya tiba gilirannya. Gadis cantik itu memandang Mu Chen sambil tersenyum manis. Halo, apakah kamu membeli manik petir ilahi? Tidak, aku di sini untuk menjualnya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Ketika wanita itu mendengar pernyataannya, dia merasa penasaran. Namun, ada banyak siswa yang memadatkan manik petir ilahi untuk ditukar dengan poin nilai spiritual. Tak lama kemudian, dia tersenyum tipis ketika dia bertanya, harga perdagangan manik petir ilahi adalah 200 poin nilai spiritual untuk satu, berapa banyak yang kamu jual? Dia mengambil kuas dan bersiap untuk mencatatnya. 13.000, Mu Chen tersenyum cerah. Pak! Kuas di tangan wanita itu jatuh saat wajah cantiknya dipenuhi keheranan. Semua siswa yang mengantri untuk membeli manik petir ilahi juga tercengang saat mereka melihat Mu Chen. 13.000 manik petir ilahi? Apakah kepala anak ini terjepit di pintu? Apakah manik petir ilahi begitu mudah untuk dipadatkan? 13.000 adalah jumlah yang bahkan Shen Changsheng pun tidak bisa menyingkatnya. Ketika Mu Chen melihat keraguan di mata wanita itu, dia tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh, tetapi melakukan tindakan sederhana dengan menjentikkan jarinya. Cahaya keperakan cemerlang mulai mengalir keluar dan langsung memenuhi counter di sekitarnya. Kakak senior, 13.000 manik petir ilahi dengan total 2.600.000 poin nilai spiritual. Terima kasih. Di dalam aula nilai spiritual, aula yang ramai sepertinya menjadi sunyi dalam sekejap. Tatapan tercengang menatap arus keperakan. Puluhan ribu manik petir ilahi. Mereka belum pernah melihat orang mengeluarkan uang sebanyak itu dalam sekali jalan sebelumnya. Di dalam wilayah petir, memadatkan manik-manik petir ilahi bukanlah tugas yang mudah. Banyak orang hanya bisa memanen sekitar 10 manik sehari. Selain itu, mereka masih harus mengorbankan waktu yang bisa mereka gunakan untuk bercocok tanam.
10.000, jika ini adalah tugas yang diberikan kepada mereka untuk diselesaikan, bahkan jika mereka tidak beristirahat, itu akan memakan waktu yang tidak ada habisnya. Selain itu, 13.000 manik petir ilahi setara dengan 2.600.000 poin nilai spiritual. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang dapat digunakan untuk membeli artefak spiritual tingkat tinggi atau bahkan seni spiritual tingkat dewa kuasi dari aula nilai spiritual. Mata yang menatap sejumlah besar manik petir ilahi memiliki rasa iri yang berkedip-kedip di mata mereka. Tapi, untungnya, hal ini ditunjukkan di Akademi Spiritual Surga Utara. Jika dia berada di tempat lain di benua Surga Utara, cara Mu Chen mengungkapkan kekayaannya pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi dirinya sendiri. Jelas sekali, dia sangat menyadari masalah ini, itulah sebabnya dia mengungkapkannya di sini. Wanita cantik yang berada di belakang meja kasir memulihkan dirinya saat dia melirik Mu Chen dengan takjub di matanya. Dia jelas tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan manik petir ilahi dalam jumlah besar. Untungnya, dia cerdas dan tidak banyak bertanya. Dia mengeluarkan gelang biji mustard dan saat lampu berkedip, dia menyimpan semua manik petir ilahi di dalamnya. Memang, 13.000 manik, dia sedikit memeriksa dan menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia menambahkan sambil tersenyum, siswa ini, saya tidak memiliki wewenang untuk memproses transaksi sebesar itu. Saya akan pergi dan memanggil guru yang bertanggung jawab. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Wanita itu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali bersama seorang pria paruh baya, yang dianggap oleh Mu Chen sebagai guru yang bertanggung jawab di sini. Guru yang bertanggung jawab juga menatap Mu Chen dengan heran. Bahkan untuk dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang siswa yang mampu mengeluarkan lebih dari 10.000 manik petir ilahi. Berikan padaku kartu nilai spiritualmu, guru yang bertanggung jawab tersenyum ringan. Meski terkesima, guru yang bertugas tidak kehilangan ketenangannya, tidak seperti siswa lainnya. Mu Chen samar-samar tersenyum sebagai balasan sambil menyerahkan kartu nilai spiritualnya. Guru yang bertanggung jawab menerimanya dan juga mengambil kartu nilai spiritual dari lengan bajunya. Seberkas cahaya melintas di kartu Mu Chen dan dia mengembalikannya ke Mu Chen. Mu Chen melirik kartu nilai spiritual dan melihat 7.100.000 poin nilai spiritual. Hal ini membuatnya merasa lega. Kerja kerasnya, setelah sekian lama, akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih. Dia menekan ketidaksabarannya sambil mengucapkan terima kasih kepada guru yang bertanggung jawab, namun dia tidak menerima kartu nilai spiritual. Dia tersenyum lembut, saya khawatir saya harus merepotkan guru lagi. Saya ingin membeli suatu barang. Apa itu? Guru itu bertanya sambil tersenyum. Esensi darah naga laut utara. Mu Chen membalasnya dengan tersenyum. Tangan guru yang memegang kartu nilai spiritual bergetar saat dia melirik ke arah Mu Chen dengan heran. Esensi darah naga laut utara yang berharga 7 juta poin nilai spiritual? Ini adalah barang paling mahal di antara barang-barang poin nilai spiritual mereka dan, setelah bertahun-tahun, dia belum melihat ada siswa yang mampu membeli barang ini. Ikuti aku. Guru yang bertanggung jawab melambaikan tangannya dan bergerak ke belakang. Ketika Mu Chen melihat gurunya berjalan, dia segera menindaklanjutinya. Di belakangnya, banyak siswa yang tidak mendengar dengan jelas apa yang ingin dibeli Mu Chen. Tapi, setelah melihat ekspresi guru yang bertanggung jawab, mereka bisa menebak bahwa itu bukanlah barang biasa yang dibeli Mu Chen. Hal ini menyebabkan rasa ingin tahu meningkat dalam hati mereka. Namun, Mu Chen tidak memedulikan keingintahuan mereka saat ia mengikuti guru itu ke sebuah ruangan kecil. Yang terakhir berjalan ke ruang dalam dan, setelah sekian lama, dia menyapu lengan bajunya dan, saat cahaya berkedip, bola kristal yang kira-kira seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Di dalam bola kristal, ada segumpal cairan emas yang bergoyang-goyang dengan kehidupan, mengeluarkan fluktuasi yang aneh. Bahkan dengan isolasi bola kristal, Mu Chen bisa mendeteksi energi menakutkan yang terkandung dalam gumpalan darah emas itu. Ini adalah kekuatan asli dari binatang ilahi. Binatang ilahi adalah eksistensi yang sebanding dengan penguasa. Ini adalah esensi darah naga laut utara, sebuah benda milik Tuan Laut Utara. Guru yang bertanggung jawab juga kagum ketika dia melihat darah emas dan berbicara dengan penuh hormat. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Penguasa Laut Utara yang dibicarakan oleh guru itu seharusnya adalah naga Laut Utara itu sendiri.
Esensi darah ini dihargai 7 juta poin nilai spiritual dan saya sudah menguranginya dari kartu nilai spiritual Anda. Guru yang bertanggung jawab mengembalikan kartu itu kepada Muchen dan 7.100.000 yang asli hanya tersisa 100.000, yang membuat Muchen tidak berdaya. Dia menjadi miskin dalam sekejap bahkan sebelum dia menghangatkan 7 juta poin nilai spiritual itu dengan tangannya. Sekarang, esensi darah naga laut utara ini milikmu, guru yang bertanggung jawab tersenyum. Meskipun dia penasaran mengapa Muchen ingin membeli esensi darah, dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa menanyakan masalah pribadi seperti itu. Terima kasih, guru. Muchen mengambil kartu nilai spiritual dan menyimpan esensi darah naga laut utara ke dalam gelang biji mustard. Dia membungkuk kepada gurunya dan pergi. Guru yang bertugas melihat siluet kepergian Muchen dan terdiam, lalu berbalik dan pergi. Masalah dengan esensi darah naga laut utara ini tidaklah kecil, oleh karena itu, dia harus melaporkan masalah ini kepada petinggi akademi. Setelah keluar dari aula nilai spiritual, Muchen melihat arus orang dan bertanya di kepalanya, sambil melihat ke langit, kamu akan dapat berevolusi sekarang setelah kita mendapatkan esensi darah dari wilayah utara. Naga laut. Bagaimana bisa semudah itu? Saya masih harus menjalani kesengsaraan. Kesengsaraan petir surgawi hitam itu? Kelopak mata Muchen berkedut. Saat itu, ketika dia pertama kali melihat 9 Netherbeard, yang terakhir sedang mengalami kesengsaraan ini. Namun, yang terakhir telah gagal dan, selanjutnya, Muchen tahu betapa menakutkannya kesengsaraan ini. Menghancurkan spiritual dan mengubah dewa, ini selalu menjadi langkah paling penting dalam jalur budidaya binatang spiritual kita. Oleh karena itu, ini tidak akan mudah. Saya telah gagal dalam langkah ini 2 kali dan, kali ini, dengan meminjam kekuatan esensi darah naga laut utara, saya memiliki kepercayaan diri yang besar kali ini, kata Jiuyu dengan sungguh-sungguh. Muchen diam-diam menganggukkan kepalanya. Kini setelah dia menjalin ikatan garis keturunan dengan Jiuyu, mereka hanyalah satu tubuh. Jika mereka berhasil, mereka akan maju bersama-sama dan jika gagal, mereka gagal bersama-sama. Jika ada yang tidak beres dengan 9 Netherbeard, dia juga akan menderita pukulan telak. Oleh karena itu, dia secara alami berharap agar Jiuyu berhasil dalam kesengsaraan. Sesuaikan diri Anda sebaik mungkin selama 2 hari ke depan ini. Anda juga dapat menarik energi spiritual saya. Setelah itu, kami akan mencari tempat dan memulai kesengsaraan, kata Muchen. Di lautan aura, Jiuyu menganggukkan kepalanya dan ekspresi kelembutan terlihat di matanya. Ia bisa merasakan kekhawatiran yang datang dari hati Muchen. Muchen tidak berkata apa-apa lagi saat dia kembali ke area mahasiswa baru. Pada saat dia kembali, dia tidak diragukan lagi telah menarik kegembiraan para anggota asosiasi Dewi Luo. Dalam periode waktu ini, berita tentang Muchen yang memasuki wilayah petir tingkat ke-8 telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara sejak lama. Hal ini membuat banyak siswa terkejut. Mahasiswa baru ini sepertinya mampu mencapai prestasi tak terduga dalam beberapa interval sekaligus. Muchen berbicara dan tertawa bersama semua orang sejenak, sebelum kembali ke gedung kecilnya. Namun, dia tidak melihat Luoli. Yang terakhir mungkin telah pergi untuk berkultivasi, yang membuatnya tersenyum pahit. Gadis itu masih bekerja keras dengan kultivasinya. Namun, saat memikirkan tanggung jawab yang harus ditanggung Luoli, pikiran Muchen juga terasa berat. Dia bisa merasakan bahwa Luoli mungkin tidak bisa berada di sisinya lebih lama lagi. Dia adalah permaisuri klan Dewa Luo berikutnya, dan dia memiliki terlalu banyak persiapan. Tapi, saat ini, kekuatannya masih terlalu lemah, jadi dia tidak bisa memberikan bantuan apapun padanya. Berdiri di gedung kecil, Muchen menatap langit berbintang yang luas dan dengan ringan menghembuskan udara. Perjalanannya masih panjang, tapi untungnya, dia masih punya waktu tersisa. Selama beberapa hari berikutnya, Muchen tidak keluar tetapi tetap berada di dalam gedung, dan membuat persiapan untuk kesengsaraan 9 Netherbeard. Meskipun 9 Netherbeard hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk menghadapi kesengsaraan, Muchen juga ingin memberikan kekuatan pada 9 Netherbeard. Dan selama 2 hari ini, Jiuyu tidak melakukan gerakan apapun karena ia diam-diam memadatkan kekuatannya, bersiap menghadapi kesengsaraan yang kini telah gagal 2 kali. Karena persiapan mereka, 2 hari berlalu dengan cepat. Setelah 2 hari, Muchen terbang keluar dari area mahasiswa baru dan terbang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara.
Di bagian luar, ada pegunungan yang tak berujung. Tempat ini jauh dari Akademi Spiritual Surga Utara dan adanya kesengsaraan di sini seharusnya membuat siapapun tidak ikut campur. Mu Chen terbang selama hampir setengah jam, sampai dia jauh dari Akademi Spiritual Surga Utara, sebelum kecepatannya melambat. Setelah itu, dia mendarat di sebuah gunung. Meskipun ada binatang spiritual di sekitar pegunungan ini, ada banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat. Untuk selanjutnya, ini adalah tempat yang cukup bagus untuk kesengsaraan. Mu Chen mendarat di puncak gunung. Sebelum dia dapat berbicara, api hitam melonjak di bahunya dan seekor burung pipit kecil berkedip-kedip. Ia memandang ke langit, penuh tekad dan kebanggaan di matanya. Tangan Mu Chen mengepal dan bola kristal berisi esensi darah naga laut utara muncul. Darah emas perlahan-lahan bergerak ke dalam, memancarkan energi yang kuat. Bagaimana kalau kita mulai? Mu Chen melihat ke arah burung 9 neter. Burung 9 neter mengangguk dan tak lama kemudian, ia menghembuskan api hitam dari mulutnya, menyelubungi bola kristal dan menelannya ke dalam tubuhnya. Sosoknya muncul saat ia membubung ke cakrawala. Setelah itu, api hitam padam, dan seruan yang jelas dan bergema-bergema di antara langit dan bumi. Saat api hitam menyebar ke seluruh cakrawala, tubuh kecil burung 9 neter juga mulai membesar. Hanya dalam beberapa saat, sepasang sayap api hitam yang menyala-nyala telah menyebar hingga hampir menutupi gunung. Mu Chen mengangkat kepalanya, ini adalah kedua kalinya dia menyaksikan 9 neter bird mengungkapkan tubuh aslinya. Di bawah pengaruh esensi darah naga laut utara, semua luka yang diderita burung 9 neter telah sembuh total, dan, terlebih lagi, itu bahkan membuat burung 9 neter menjadi lebih kuat. Jiu Yu mengeluarkan teriakan ke arah cakrawala saat teriak energi spiritual yang menakutkan menyapu. Tekanan kuat itu memenuhi segala sesuatu antara langit dan bumi. Gemuruh. Ketika Jiu Yu melepaskan energinya tanpa hambatan apapun, riak-riak menakutkan mulai berkumpul di 9 langit. Ada gumpalan demi gumpalan awan guntur hitam yang terbentuk yang mengandung kekuatan yang cukup untuk memusnahkan apapun. Tatapan Mu Chen berubah menjadi serius. Kesengsaraan akhirnya dimulai. Saat langit dan bumi bergetar, langit yang tadinya cerah langsung berubah menjadi gelap. Bahkan energi spiritual antara langit dan bumi merasakan rasa mengerikan di dalamnya dan mulai keluar dari wilayah ini. Di dalam pegunungan, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergetar, mengeluarkan jeritan sedih. Kesengsaraan guntur hitam ilahi sangat menakutkan bagi binatang spiritual. Kesengsaraan bisa membuat mereka berevolusi setelah lama berkultivasi, tapi itu juga membuat mereka merasa sangat ketakutan. Mu Chen berdiri di puncak gunung saat gunungnya menatap langit dengan muram. Awan guntur hitam terus-menerus berkumpul dan terbentuk dengan cahaya hitam berkedip-kedip di dalamnya. Energi petir yang sangat dahsyat tidak dapat dijelaskan dengan tepat. Bahkan wilayah petir tingkat ke-8 pun tidak seseram itu. Ini adalah energi pemusnahan asli yang berasal dari langit dan bumi. Di bawah awan guntur yang menakutkan, Jiu Yu mengepakkan sayapnya dan tubuh besarnya terbakar oleh api hitam. Di bawah panasnya api hitam, bahkan suhu di sekitar telah meningkat. Setiap kali Jiu Yu mengepakkan sayapnya, ia menyapukan angin kencang yang menyelimuti langit dan bumi. Li! Jiu Yu mengeluarkan teriakan yang jelas dan cerah. Pupilnya berkobar dengan api hitam saat ia melihat ke arah awan guntur hitam yang terus-menerus terbentuk dengan niat yang pantang menyerah. Ia sudah dikalahkan 2 kali. Jika ia tidak memiliki garis keturunan burung abadi, ia akan menjadi abu karena kesengsaraan. Namun, meski telah gagal 2 kali, ia tetap menolak mengaku kalah. Itu adalah Jiu Yu yang sombong, yang memiliki garis keturunan burung abadi. Jiu Yu ingin menjadi binatang ilahi yang paling kuat di antara langit dan bumi. Oleh karena itu, evolusinya harus berhasil dengan segala cara. Jiu Yu mengeluarkan teriakan yang jelas, dan mengepakkan sayapnya yang besar seraya mengeluarkan tantangan terhadap kesengsaraan, sekali lagi, dan, kali ini, ia tidak akan terkalahkan. Gemuruh. Kesengsaraan yang terus-menerus terbentuk tampaknya telah merasakan tantangan dari Jiu Yu dan, dalam sekejap, awan guntur hitam bergoyang seiring dengan kekuatan dahsyat yang menyapu bersih. Semakin banyak energi petir yang menakutkan dikumpulkan di dalam awan petir. Gemuruh. Awan petir tiba-tiba terkoyak dan dunia menjadi sunyi. Sebuah sambaran petir hitam besar menyambar dengan kekuatan pemusnahannya saat ditujukan ke Jiu Yu. Li!
Jiuyu mengeluarkan teriakan, mengepakkan sayap besarnya saat api hitam yang memenuhi langit melonjak, dan berubah menjadi tornado api hitam yang berbenturan dengan guntur hitam. Teriakan keras bergema saat petir dan api hitam saling berbenturan dan tiba-tiba padam. Puncak gunung di sekitarnya sepertinya langsung rata. Muchen mendarat di tanah saat dia menyaksikan bentrokan itu dengan kekhawatiran memenuhi matanya. Kembali ke alam spiritual utara, dia telah menyaksikan bentrokan antara Jiuyu dan petir hitam sebelumnya. Dan sekarang, entah itu burung Jiuyu atau kesengsaraan, keduanya jelas lebih kuat dibandingkan saat itu. Kesengsaraan guntur hitam ilahi ini tampaknya semakin kuat seiring dengan kekuatan bentuk kehidupan yang sedang menjalani kesengsaraan. Jiuyu tenggelam dalam pikirannya. Tidak heran itu adalah langkah penting yang harus dilalui oleh binatang spiritual dalam jalur budidayanya. Di bawah kesengsaraan guntur hitam ilahi, siapa yang tahu berapa banyak binatang spiritual kuat yang telah dimusnahkan? Dalam konfrontasi pertama, Jiuyu tidak dirugikan. Namun, Muchen yakin bahwa ini hanyalah permulaan. Tepat ketika pemikiran ini melintas di hati Muchen, kesengsaraan guntur hitam ilahi telah sepenuhnya terbentuk di cakrawala. Kekuatan surgawi yang menakutkan menyebar ketika ia mulai menunjukkan keganasannya. Ledakan. Boom. Ketika langit dan bumi menjadi gelap, kesengsaraan bergoyang ketika sambaran petir hitam besar jatuh. Semua petir mengarah ke Jiuyu dengan sangat akurat. Mata Jiuyu berkilat dengan nyala api yang membara saat ia menyaksikan petir yang berjatuhan tanpa henti. Ia mengepakkan sayapnya saat energi di dalam tubuhnya dimobilisasi sepenuhnya. Api hitam yang tampak seperti lautan yang menyala-nyala menyapu, berubah menjadi tornado saat mengoyak cakrawala dan diarahkan ke arah petir, sebagai upaya untuk menghalanginya. Dua kekuatan menakutkan berbenturan di cakrawala. Riak energi yang tingginya kira-kira 10.000 kaki berfluktuasi bahkan ruang pun langsung terpelintir. Kebocoran energi apapun sudah cukup untuk meratakan pegunungan ini secara instan. Muchen berdiri di tanah sambil menatap konfrontasi gila di langit. Kedua tangannya terkepal erat dan tubuhnya tegang. Dia bisa merasakan pertahanan Jiuyu mulai melemah saat petir hitam itu jatuh lebih cepat. Pupil Muchen tiba-tiba menyusut dan melihat sambaran petir besar jatuh dari cakrawala. Ia berhasil menembus tornado hitam yang menyala-nyala dan menghantam Jiuyu. Erangan yang dalam terdengar. Tubuh Jiuyu yang besar ditarik ke bawah sejauh 1.000 kaki dengan asap hitam mengepul dari tempat sambaran petir. Bahkan dengan api hitam, itu masih belum cukup untuk memulihkan lukanya dengan cepat. Jiuyu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat matanya tampak seperti merah padam. Ledakan. Boom. Dan sebelum Jiuyu marah, kesengsaraan guntur hitam ilahi telah memasuki kondisi hiruk-pikuk. Awan guntur menyusut dan sambaran petir hitam menyambar. Pada saat itu, bahkan langit dan bumi gemetar karena hiruk-pikuk kesengsaraan. Sayap Jiuyu menyatu saat ia menjaga tubuhnya. Api hitam melonjak dan membentuk lapisan kristal hitam. Pada lapisan kristal, ada api hitam yang melonjak, tampak sangat padat. Petir itu menembus langit dan bumi dan menghantam kristal hitam yang mengelilingi Jiuyu. Setiap sambaran petir jatuh, itu akan menghancurkan lapisan kristal. Tubuh Jiuyu bergetar, seolah-olah menderita kesakitan yang luar biasa. Petir menimbulkan kekacauan selama beberapa menit. Ketika lapisan kristal yang mengelilingi Jiuyu telah hancur, tubuhnya yang ramping dan besar berada dalam kondisi yang buruk sampai-sampai ada darah segar yang menetes dari sayap Jiuyu. Muchen melihat keadaan menyedihkan dari Jiuyu dan kedua tangannya terkepal lebih erat. Kesengsaraan guntur hitam ilahi sangat kuat hingga setiap sambaran petir mampu mereduksi para ahli tahap penggabungan surgawi menjadi abu. Tapi melihat situasi saat ini, jika ini terus berlanjut, mustahil bagi Jiuyu untuk menanggungnya. Di bawah tatapan gugup Muchen, di atas langit, Jiuyu tidak mempedulikan tubuhnya yang terluka parah. Ia mengangkat kepalanya, mengeluarkan teriakan bangga. Bahkan jika ia ditakdirkan untuk mati hari ini, ia tidak akan menyerah pada kesengsaraan guntur hitam ilahi. Ledakan. Petir itu benar-benar tanpa ampun karena sambaran petir yang memusnahkan terus menyambar tanpa ampun. Namun, saat petir hendak mendarat di tubuh Jiuyu, sesuatu tiba-tiba meledak, meninggalkan seberkas cahaya halus. Garis cahaya itu melayang di atas Jiuyu, dan membentuk sepasang sayap besar yang terbentang. Bulu itu memiliki warna biru tua dengan cahaya tak berujung mengalir darinya. Ia merentangkan sayapnya yang seolah menutupi langit dan bumi.
Petir tanpa ampun menyambar bulu itu, menyebabkan cahaya yang mengalir di dalamnya menghilang banyak. Namun, ia masih bisa bertahan dan tidak hancur. Apa itu? Mu Chen sedikit terkejut. Bulu itu bukanlah milik burung 9 neter. Tapi itu berisi kekuatan besar yang mampu menahan beberapa pukulan dari sambaran petir. Ketika burung 9 neter melihat situasinya, ia terkejut. Namun, ia segera pulih dari lukanya. Ia sadar betul bahwa meskipun bulunya kuat, ia hanya mampu menahan sambaran petir untuk sementara waktu. Pada akhirnya, 9 Netherbird masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melewati kesengsaraan ini. Kesengsaraan guntur hitam ilahi tiba-tiba menjadi sangat marah karena ia merasakan bahwa benda ini bukanlah milik 9 Netherbird. Dan mereka sangat membenci campur tangan pihak luar. Ledakan. Boom. Karena itu, kesengsaraan guntur hitam ilahi mulai bergoyang dan sambaran petir besar terus-menerus dirobohkan. Dihadapkan pada peretasan yang hebat dari kesengsaraan guntur hitam ilahi, bulu itu mulai tumpul dan, pada akhirnya, bulu itu menjadi debu oleh petir ilahi. Li! Saat bulunya menjadi debu, burung 9 neter mengeluarkan teriakan ke arah langit. Darahnya yang mendidih menetes dari tubuhnya, namun matanya masih tetap jernih. Ketika mengeluarkan teriakannya, Mu Chen bisa melihat luka di tubuh 9 Netherbird melintas dengan kilau ungu samar. Tampaknya itu adalah untaian api ungu yang lemah. Api ungu itu tersembunyi di dalam api hitam dan secara alami sulit dideteksi. Namun, Mu Chen masih melihat bahwa saat api ungu muncul, luka di tubuh 9 Netherbird dengan cepat disembuhkan hingga sisa energi petir yang ada di lukanya tidak dapat menghalanginya. Itu adalah api abadi? Mu Chen menatap api ungu halus saat pupil matanya mengecil. Dengan pemahamannya saat ini terhadap 9 Netherbird, wajar jika dia tahu bahwa hanya api abadi yang lahir di dalam tubuh burung abadi primordial yang dapat mengabaikan luka kesengsaraan guntur dan memulihkan tubuhnya. Namun, api abadi adalah spesialisasi dari burung abadi. Meskipun 9 Netherbird memiliki sedikit garis keturunan burung abadi, bagaimanapun juga, itu terlalu tipis untuk bisa membangkitkan api abadi. Tapi, saat ini, api abadi telah muncul dari tubuh 9 Netherbird. Ini berarti darah burung abadi yang terkandung di dalam tubuhnya jauh melampaui 9 Netherbird biasa. Tatapan Mu Chen berkedip. Sepertinya burung 9 Nether bukanlah burung biasa di klannya. Setelah luka-lukanya disembuhkan dengan cepat, nyala api 9 Netherbird yang berkobar di dalam matanya menjadi semakin kuat. Ia mengangkat kepalanya, melihat ke arah awan petir yang menyusut dan energi destruktif yang ada dalam kesengsaraan guntur hitam ilahi menjadi semakin menakutkan. 9 Netherbird tahu bahwa kesengsaraan guntur hitam ilahi sedang mengumpulkan energi terkuatnya, bersiap untuk memusnahkannya dari muka dunia ini. Bahkan ketika ia menghadapi kekuatan yang bisa menghancurkan dirinya sendiri, burung 9 Nether tetap mengangkat kepalanya yang sombong. Sepasang sayap besarnya mengepak ringan dan, di antara api hitam, jejak samar api ungu muncul. Teriakan itu diarahkan pada kesengsaraan guntur hitam ilahi, mengeluarkan tantangan terakhirnya.